Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 2, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Pak Guru doakan mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar pendidikan agama Islam. Pada video pembelajaran kali ini, Pak Guru akan membahas tentang persiapan penilaian tengah semester genap, yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum kita membahas ke soal penilaian tengah semester genap ini, perlu Pak Guru sampaikan bahwa yang harus disiapkan oleh anak-anak ketika nanti mengerjakan soal PTS semester genap atau semester 2, yang pertama adalah anak-anak mempelajari pelajaran ke-7, yaitu berani. Sikap berani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berani bertanya. Kemudian anak-anak juga belajar pelajaran ke-8, senang bisa membaca Al-Quran, yang meliputi melafalkan surah Al-Asr, menghafalkan surah Al-Asr, pesan surah Al-Asr, dan disiplin Nabi Lut alaihissalam. Kemudian untuk materi yang terakhir yang harus anak-anak siapkan ketika nanti mengerjakan soal penilaian tengah semester, yaitu pelajaran ke-9, Allah Maha Suci. Ada yakin bahwa Allah itu Maha Suci. Kemudian yang kedua adalah Al-Qudus. Mari kita lanjutkan untuk membahas soal penilaian tengah semester yang akan dilaksanakan insya Allah mulai awal Maret nanti. Mudah-mudahan banyak yang keluar dan mudah-mudahan Bapak Ibu guru anak-anak juga akan memberikan materi yang akan kita bahas ini. Soal yang pertama, KD 3.2, yaitu tentang surah Al-Asr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa Apa ya, Nana? Lanjutan ayat tersebut adalah illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq. Jawabannya adalah A. Kalau anak-anak hafal pasti bisa mengerjakan. Yang kedua, innal insana lafi khusr adalah bunyi surah Al-Asr ayat ke, ya pinter, ayat ke-2. Kemudian yang ketiga, surah Al-Asr dalam Al-Quran menempati urutan yang ke-103. Lafal Al-Asr artinya titik-titik. Apa anak-anak artinya? Artinya adalah masa atau waktu. C. Soal nomor 4. Suatu hari Isma pergi ke Jakarta ke tempat saudaranya, tetapi dia belum tahu alamat yang pasti dan dia tidak mau bertanya. Alasannya malu. Pernyataan tersebut sesuai dengan peribahasa, yaitu malu bertanya titik-titik. Apa anak jawabannya? Malu bertanya, sesat di jalan. C jawabannya. Nomor 5. Pak Guru sudah menjelaskan pelajaran beberapa kali, namun saya belum jelas, maka saya harus berani titik-titik. Menolak, bertanya, atau mengadu. Jawabannya adalah bertanya. Kalau anak-anak belum paham, belum jelas, maka bertanyalah kepada bapak atau ibu guru. Mudah kan anak-anak? Pintar. Sekarang lanjut ke soal nomor 6. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Potongan hadis di samping menjelaskan bahwa menuntut ilmu bagi kaum muslim hukumnya titik-titik. Jawabannya adalah hukumnya faridhah. Faridhah itu fardu atau wajib. Jadi jawabannya A, wajib. Menuntut ilmu wajib bagi muslim.
Sekarang kita masuk ke KD 3.5. Nomor 7. Soal ini tentang Asmaul Husna, Allah Maha Suci. Nama-nama Allah yang indah dan agung dinamakan titik-titik. Ashabul Kahfi, Asadul Usud, atau Asmaul Husna. Ya, jawabannya C, Asmaul Husna. Nomor 8, memuji kesucian untuk menunjukkan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan membaca tahmid, tasbih, atau istighfar. Kalau yang B itu tasbih bunyinya subhanallah. Yang A, tahmid bunyinya alhamdulillah. C, istighfar bunyinya astaghfirullah. Ketika anak-anak memuji kesucian untuk menunjukkan sifat kesempurnaan Allah, maka membaca tasbih subhanallah. Nomor 9. Allah terhindar dari sifat kesalahan dan kekurangan karena Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Suci dalam segala hal. Karena Allah Subhanahu wa taala bersifat titik-titik. A, Al-Quddus, B, Al-Malik, C, Al-Alim. Allah Maha Suci. Arti dari Al-Quddus. Nomor 10, KD 3.11. Soalnya seperti ini. Salah satu sikap terpuji Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang patut dicontoh adalah A, berani, B, sombong, C, pengecut. Sikap terpuji berarti sikap yang baik, yaitu pemberani. A, berani. Nomor 11, Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah masih keturunan dari Nabi titik-titik. Nabi Shallallahu itu keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Jadi kalau besok anak-anak menemukan soal seperti ini, harus ingat bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Nomor 12. Kehidupan kaum Nabi Shallallahu alaihi wasallam serba kecukupan dan juga penuh dengan harta benda, tetapi mereka berlaku titik-titik. A, rendah hati, B, sederhana, C, sombong. Kaum Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu harta bendanya kecukupan, berlimpah, tetapi mereka berlaku sombong. Nomor 13, KD 3.12. Tentang disiplin Nabi Lut alaihi salam. Karena ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, kaum Nabi Lut alaihi salam akhirnya titik-titik. Jawabannya adalah musnah. Karena ingkar kepada Allah, kaum Nabi Lut alaihi salam akhirnya musnah. 14. Nabi Lut alaihi salam selalu mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan untuk meninggalkan perbuatan yang titik-titik. A, terpuji, B, amal soleh, C, tercela. Apa jawabannya anak-anak? Yang ditinggalkan adalah perbuatan tercela. Mengajak untuk menyembah Allah dan untuk meninggalkan perbuatan yang tercela. Kita lanjutkan nomor 15. Salah satu perilaku terpuji Nabi Lut alaihissalam yang patut dicontoh adalah titik-titik. A, disiplin, B, dermawan, C, dendam. Ingat, ada 3 pilihan. Cari yang terpuji anak-anak, yang baik. Tentunya A dan B itu baik semua. C, tidak baik. Jelas C tidak boleh dipilih. Setelah terpilih perilaku terpuji, ada disiplin dan dermawan, anak-anak juga harus ingat bahwa yang dibahas di pembahasan ini adalah disiplin Nabi Lut alaihissalam. Maka jawabannya adalah A, disiplin. Meskipun dermawan itu juga perilaku terpuji, tetapi tidak dibahas di pembahasan pelajaran kelas 2. Anak-anakku yang soleh dan solehah, setelah pilihan ganda selesai, nomor 1 sampai 15, mari kita lanjutkan di isian. KD 3.2 tentang surah Al-Asr. Nomor 16.
Innal insana lafi khusr. Bunyi surah Al-Asr ayat ke, ya, bunyi surah Al-Asr di samping itu ayat ke titik-titik. Ayat ke-2. Nomor 17. Surah Al-Asr menjelaskan tentang pentingnya menghargai titik-titik. Wal asr, demi waktu atau masa. Berarti surah Al-Asr menjelaskan tentang pentingnya menghargai Al-Asr, waktu atau masa. Jangan sampai rugi. Paham anak-anak? Kita lanjutkan KD 3.3 nomor 18. Peserta didik yang berani bertanya ketika mengalami kesulitan, maka ilmunya itu akan semakin titik-titik. Apa anak-anak jawabannya? Semakin bertambah. Ketika kita bertanya, kita akan mendapatkan informasi baru, ilmu yang baru. Berarti ilmunya menjadi bertambah. 19. Ketika Pak Guru menjelaskan pelajaran, ternyata belum paham, maka harus berani titik-titik. Berani bertanya. Nomor 20, KD 3.5 tentang Al-Qudus. Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Qudus dan terhindar dari segala macam kekurangan, segala macam. Jadi jawabannya boleh menjawab kekurangan, celah atau kesalahan sesuai dengan pembahasan di pelajaran ke-9. Nomor 21. Memuji kesucian Allah SWT dengan mengucapkan lafal titik-titik. Ketika anak-anak memuji kesucian Allah SWT, maka mengucapkan lafal subhanallah. Kita lanjutkan KD 3.11 nomor 22. Karena ingkar kepada Allah SWT, kaum Nabi Shalih alaihissalam menerima azab, tersambar petir. Nomor 23. Perilaku keteladanan Nabi Shalih alaihissalam yang dapat kita lakukan dalam sehari-hari adalah sikap titik-titik. Perilaku yang dapat kita teladani dan kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari yang dimiliki oleh Nabi Shalih alaihissalam pada pembahasan pelajaran ke-7, apa anak-anak? Sikap berani. Berani untuk berbuat kebaikan. 24. Orang yang memanfaatkan waktu dengan baik termasuk orang yang titik-titik. Kalau ada orang yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik, itu termasuk orang yang rugi anak-anak. Berarti kalau ada orang yang memanfaatkan waktu dengan baik, termasuk orang yang beruntung. Jawabannya adalah beruntung. Nomor 25. Kaum Nabi Lut alaihissalam mempunyai kebiasaan yang jelek. Di antaranya adalah laki-laki suka sama laki-laki. Kaum Nabi Lut alaihissalam ini disebut dengan kaum titik-titik. Kaum apa anak-anak? Pinter. Kaum Sodom. Ya, insya Allah Bapak Ibu Guru sudah menjelaskan semuanya. Jadi kaum Nabi Lut adalah kaum Sodom. Kaum yang suka sesama jenis. Laki-laki suka dengan laki-laki dan menikah dengan laki-laki. Perempuan suka dengan perempuan dan menikah dengan perempuan. Itu kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Anak-anak, setelah kita bahas tentang isian 1-10 itu, mari kita lanjutkan soal uraian. KD 3.2 nomor 26. Siapakah orang yang merugi yang dimaksud dalam Quran surah Al-Asr itu? Yaitu orang yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Atau jawabannya orang yang tidak menggunakan waktunya dengan perbuatan yang baik. Itu termasuk orang-orang yang rugi. Paham anak-anak ya? Nomor 27. Apa yang kamu lakukan? Apa yang harus kamu lakukan jika belum memahami pelajaran? Ketika anak-anak belum paham apa yang diajarkan oleh gurunya, apa yang dijelaskan oleh gurunya, apa yang disampaikan oleh gurunya, apa yang harus anak-anak lakukan?
Yang harus anak-anak lakukan adalah bertanya. Jadi jawabannya adalah yang harus saya lakukan jika belum memahami pelajaran yaitu bertanya kepada bapak atau ibu guru. Paham ya anak-anak? Kita lanjutkan nomor 28. KD 3.5. Apabila kita berbuat salah, maka kita akan berdosa. Bagaimana cara membersihkan dosa yang kita lakukan? Caranya adalah memperbanyak membaca istighfar sebagai sikap memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu tidak mengulangi perbuatan yang jelek itu lagi. Perbuatan dosa yang dilakukan itu tidak diulangi lagi. Kemudian yang ketiga adalah memahasucikan Allah dengan cara membaca tasbih. Memperbanyak membaca istighfar, kemudian tidak mengulangi dosa tersebut, dan memuji Allah dengan membaca tasbih. Subhanallah, maha suci Allah, Engkaulah ya Allah yang maha suci. Nomor 29, KD 3.11. Sebutkan 2 sikap berani yang dapat kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, anak-anak berani mengakui kesalahan. Yang kedua, berani untuk berbicara baik di depan teman-teman. Berani untuk jujur di hadapan orang tua. Berani untuk bertanya di depan kelas. Itu contoh-contoh sikap berani. Berani yang dianjurkan adalah berani untuk berbuat kebaikan. Yang terakhir, KD 3.12 tentang perilaku disiplin. 30. Sebutkan 2 contoh perilaku disiplin. Ya, disiplin itu mengerjakan sesuatu dengan tepat waktu. Ya, tidak menunda-nunda waktu. Contoh ketika anak-anak berangkat sekolah, anak tidak terlambat. Itu namanya disiplin. Ketika anak-anak mendengarkan adzan sholat zuhur, langsung ambil air wudhu kemudian melaksanakan sholat zuhur. Itu namanya disiplin. Perilaku disiplin. Berarti anak-anak disuruh menyebutkan 2 contoh saja. Mudah ya anak-anak ya. 1. Disiplin belajar. 2. Disiplin mengerjakan sholat. 3. Disiplin dalam berangkat ke sekolah atau mengaji, ya kan? Itu semuanya disiplin. Yang perlu anak-anak perhatikan di soal uraian ini, jika anak-anak bisa menjawab dengan jawaban yang lengkap, maka jawablah yang lengkap. Karena apa? Di soal uraian ini, ketika jawabannya lengkap, nilainya akan sempurna. Ketika jawabannya kurang lengkap, nilainya juga akan berkurang. Dan pesan dari Bapak Guru adalah ketika anak-anak mengerjakan soal di uraian, bisa tidak bisa, susah atau mudah, harus dikerjakan semua. Tidak boleh dikosongi. Harus dikerjakan karena ada nilai kesungguhan untuk mengerjakan itu. Meskipun jawabannya belum benar. Bapak Ibu guru masih memberikan nilai itu, nilai 1 atau nilai 2 karena sungguh-sungguh dalam mengerjakan. Anak-anakku yang soleh dan solehah, demikianlah pembahasan tentang persiapan penilaian tengah semester genap sekolah dasar atau MI tahun pelajaran 2020-2021 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 2 yang insya Allah akan dilaksanakan pada awal Maret. Mudah-mudahan anak-anak akan mendapatkan soal yang tidak jauh beda dengan yang kita bahas pada kali ini. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu Guru juga akan memberikan soal sesuai dengan pembahasan di buku paket, yaitu pelajaran ke-7, pelajaran ke-8, dan pelajaran ke-9.
Dan insya Allah dengan anak-anak rajin belajar, anak-anak akan menjadi anak yang pintar dan cerdas. Amin ya robbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada semuanya yang sudah mengikuti video pembelajaran di channel kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa like, share, and subscribe di channel ini agar selalu berkembang dan tidak ketinggalan dengan video pembelajaran berikutnya. Sekian, terima kasih. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.